Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Puspa Tias SPDGR dalam pertemuan keempat bab 2 tentang teks eksplanasi, masih dalam pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 11 tingkat SMA, SMK, dan sederajat. Gempa bumi melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta Sabtu 27 Mei 2006 pukul 5:54 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi tercatat 6,2 skala Richter pada kedalaman 17,1 km. Pusat gempa terletak pada posisi kurang lebih 25 km barat daya kota Yogyakarta. Gempa bumi ini mengakibatkan puluhan orang meninggal, beberapa orang luka-luka, sejumlah bangunan roboh dan mengalami kerusakan. Selain itu, dilaporkan juga terjadi longsoran dan kerusakan berat pada permukiman dan bangunan lainnya di Kabupaten Bantul karena dekat dengan sumber gempa. Nah, dari teks ini kita dapat mengetahui terdapat hubungan sebab akibat atau dalam teks ini mampu menjawab pertanyaan mengapa. Nah, dari teks ini dikembangkan dengan pola pengembangan apa? Dan ini akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Pertemuan keempat ini kita akan bicarakan tentang pola pengembangan teks eksplanasi. Pola pengembangan sebab akibat. Pengembangan teks eksplanasi dapat menggunakan pola sebab akibat. Dalam hal ini, sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perincian gambaran. Dalam teks yang sebelumnya, untuk paragraf pertama itu merupakan gagasan umum dan untuk paragraf keduanya merupakan perincian pengembangannya. Namun demikian dapat juga terbalik. Akibat dijadikan sebagai gagasan umum, maka perlu dikemukakan sejumlah sebab sebagai perincian. Persoalan sebab akibat sebenarnya sangat dekat hubungannya dengan proses. Jika disusun untuk mencari hubungan antara bagian-bagiannya, proses itu dapat disebut proses kausalitas atau hubungan sebab akibat. Pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam, alis dan bulu mata timbul. Setelah bulan 7, fetus mirip kulit orang tua dengan kulit merah berkeriput. Selama bulan ke-8 dan ke-9, lemak ditimbun di bawah kulit sehingga perlahan-lahan menghilang sebagian keriput pada kulit. Kaki membulat, kuku-kuku keluar pada ujung-ujung jari, rambut asli rontok, dan fetus menjadi sempurna dan siap dilahirkan. Nah, untuk teks yang kedua ini mampu menjawab pertanyaan bagaimana dan menggambarkan adanya proses dari janin berumur 4 bulan sampai janin siap dilahirkan. Pola pengembangan proses. Proses merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu atau perurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Untuk menyusun sebuah proses, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui perincian-perincian secara menyeluruh. Yang kedua, membagi proses tersebut menurut tahap-tahap kejadian. Dan yang terakhir, menjelaskan setiap urutan itu ke dalam detail-detail yang tegas sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses itu dengan jelas. Sehingga pembaca mampu mengetahui jawaban dari pertanyaan bagaimana dengan pola pengembangan proses. Dan untuk lebih memahami lagi, Ibu telah menyiapkan 3 teks eksplanasi dan silakan kalian cari tahu teks tersebut menggunakan pola pengembangan apa dan apa topik dari teks tersebut. Kita mulai dari teks yang A. Ibu bacakan, 20 tahun lalu ponsel hanyalah telepon tanpa kabel. Namun demikian, teknologi berkembang cepat. Kerjasama operator dengan produsen ponsel serta aliansi dengan perusahaan di bidang teknologi membuat ponsel tidak cuma untuk berbicara lisan. 2 tahun terakhir, kemampuan ponsel melakukan komunikasi data bertambah banyak. Ponsel generasi kedua ini tidak hanya bisa mengirim dan menerima pesan teks, SMS, atau short message service, email, download, nada dering, atau games juga dapat terselenggara dengan baik. Nah, untuk teks yang A itu menggunakan pola pengembangan proses karena mampu menjawab pertanyaan bagaimana. Dan untuk topik teks A itu adalah perkembangan ponsel dari zaman ke zaman. Jadi, dari teks A dapat diketahui proses dari
telepon yang belum canggih sampai telepon yang sudah canggih. Kemudian berlanjut ke teks B, Ibu bacakan. Penampung limbah pabrik marmer PT CIM yang terletak di puncak Gunung Kapur, Desa Citatah, Kabupaten Bandung jebol. Akibatnya 21 rumah di sekitarnya hancur dan rusak berat diterjang longsoran limbah padat pabrik. Tidak ada korban tewas dalam musibah itu, tetapi sedikitnya 7 orang dibawa ke rumah sakit Cibabat. Nah, dari pola pengembangannya untuk teks yang B ini menggunakan pola pengembangan kronologis. Artinya peristiwanya disusun secara berurutan sesuai dengan urutan waktu kejadian. Dan untuk topiknya itu adalah dampak limbah pabrik. Selanjutnya, teks yang C, Ibu bacakan. Anarkisme massa pada umumnya terjadi akibat sikap kritis mereka yang tidak mendapat tanggapan secara wajar. Massa kemudian frustasi dan marah. Mereka merasa aspirasinya dilecehkan, tidak dihargai. Dalam kondisi itulah sikap rasional bisa melemah. Emosilah yang kemudian lebih berperan, apalagi dalam kerumunan massa. Emosi mudah menjalar dan tidak terkendali. Terjadilah akhirnya aksi perusakan yang sesungguhnya cara tersebut bertentangan dengan sikap kritis itu. Nah, untuk teks yang C ini menggunakan pola pengembangan proses seperti yang teks yang A, karena di situ menjelaskan tentang proses anarkisme massa. Dan untuk topiknya itu adalah emosional penyebab anarkisme. Nah, itu adalah contoh dari teks dengan pola pengembangan tertentu. Selanjutnya, dalam tayangan sudah ada soal nomor 1 dan 2 dan terdapat kalimat-kalimat namun belum secara berurutan. Nah, tugas kalian adalah mengurutkan kalimat-kalimat tersebut dengan urutan yang benar dan dengan memperhatikan pola tertentu yang digunakan. Untuk nomor 1, urutan yang benar dari yang pertama adalah Ibu bacakan A. Kayu ramen diimpor oleh pedagang-pedagang Singapura dari Kalimantan. Kemudian B. Di sana diolah menjadi perabot rumah tangga. Kemudian D. Kemudian dikirim ke Jakarta dan terkenal sebagai kayu jati Singapura. Kemudian yang C. Tentu saja harga sudah 7 atau 8 kali lipat harga di Kalimantan Barat. Itulah urutan yang benar. Kemudian untuk nomor 2, kalimat-kalimatnya dari A, B, C, dan D. Untuk urutan yang benar adalah, Ibu bacakan, yang pertama adalah C. Gempa bumi sering diartikan sebagai getaran atau goncangan yang terjadi pada permukaan bumi. Kemudian yang D, ketika terjadi gempa bumi, memang kita akan merasakan bumi yang kita diami ini bergetar atau bergoyang-goyang. Kemudian yang B, ketika itu seolah-olah bumi ini bergerak-gerak, bukan? Dan diakhiri yang A, bahkan kalau goyangan atau goncangannya besar, bumi seakan-akan mau runtuh. Nah, dari 2 contoh soal tersebut, seharusnya kalian bisa mengurutkan kalimat-kalimat tersebut secara runtut dengan pola pengembangan tertentu dalam teks eksplanasi, baik itu pengembangan sebab akibat maupun pengembangan proses. Langkah-langkah penyusunan teks eksplanasi. Yang pertama adalah mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi teks eksplanasi. Kemudian langkah kedua yaitu menyusun kerangka teks, yakni dengan menomori topik-topik itu sesuai dengan struktur baku dari teks eksplanasi yang paragraf-paragrafnya dapat disusun secara kausalitas ataupun kronologis. Jadi kalau pola pengembangannya kausalitas berarti disusunnya sebab dulu baru akibat. Kemudian kalau kronologis disusun sesuai dengan urutan waktu dari awal sampai akhir. Dalam tahap ini dapat saja membuat topik yang kita anggap tidak sesuai atau menggantinya dengan topik yang lain. Kemudian yang terakhir langkahnya adalah mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur bakunya. Yang pertama, identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Dalam tahap ini, kita harus menjadikan topik-topik itu menjadi kalimat yang jelas. Kita pun dapat saja membuat kalimat yang fungsinya sebagai pengikat, seperti konjungsi-konjungsi yang biasa digunakan dalam teks eksplanasi, sehingga kalimat-kalimat itu terjalin secara lebih kompak dan padat. Untuk
mengecek pemahaman kalian tentang keseluruhan materi dalam teks eksplanasi, Ibu telah menyiapkan 9 soal. Silakan kalian tulis dulu soal-soal yang Ibu berikan. Soal yang pertama akan Ibu bacakan. Identifikasilah teks eksplanasi di atas berdasarkan format tabel berikut. Nah, maksudnya nanti akan Ibu bacakan teksnya, nanti kalian mengidentifikasi yang pertama pokok-pokok isi teks dengan menggunakan kalimat yang singkat. Yang kedua, urutan kejadian yang menyatakan hubungan kausalitas tentunya dijawab juga dengan kalimat yang singkat. Kemudian untuk soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Nomor 3, bagaimana ciri umum dari teks eksplanasi? Nomor 4, teks eksplanasi dibentuk oleh unsur apa saja? Nomor 5, apa yang dimaksud dengan hubungan kausalitas dalam teks eksplanasi? Nomor 6, apa fungsi fakta dalam teks eksplanasi? Nomor 7, temukan 5 konjungsi yang dominan dalam teks tersebut. Nomor 8, temukan 5 makna istilah dalam teks eksplanasi tersebut. Dan yang ke-9, tentukan struktur teks eksplanasi. Selanjutnya akan Ibu bacakan teks eksplanasi demonstrasi massa terkait pertanyaannya yang tadi sebelumnya sudah Ibu bacakan. Demonstrasi massa. Akhir-akhir ini demonstrasi kerap terjadi hampir setiap waktu dan terjadi di berbagai tempat. Bahkan demonstrasi sudah menjadi fenomena yang lumrah di tengah-tengah masyarakat kita. Menanggapi fenomena tersebut, seorang kepala daerah menyatakan bahwa penyebab demonstrasi dan anarkisme tidak lain adalah faktor laparnya masyarakat. Lantas ia mencontohkan rakyat Malaysia dan Brunei yang adem ayem. Lantaran kesejahteraan mereka terpenuhi, maka demonstrasi di negara-negara itu jarang terjadi. Tentu saja komentar tersebut menyulut reaksi para mahasiswa. Mereka memprotes dan meminta sang bupati mencabut kembali pernyataannya. Para mahasiswa tidak terima dan tidak merasa memiliki motif serendah itu. Mereka berpendirian bahwa demonstrasi yang biasa mereka lakukan murni untuk memperjuangkan kebenaran dan melawan kemungkaran yang terjadi di hadapannya. Persoalan kemudian, pendapat manakah yang benar? Sang bupati atau pihak mahasiswa atau komponen-komponen masyarakat lainnya? Barangkali logika sang bupati dikaitkan dengan kebiasaan bayi atau anak kecil yang memang begitu adanya. Kalau seorang bayi merasa lapar, ia akan ngamuk, menangis, dan meronta-ronta. Namun, apabila logika sang bupati dibawa pada konteks yang lebih luas, jelaslah tidak relevan. Misalnya, membandingkan dengan kondisi rakyat di Malaysia ataupun Brunei yang adem ayem, tidak seperti halnya rakyat Indonesia yang gampang. Demonstrasi massa tidak selalu disebabkan oleh urusan perut. Bahkan banyak peristiwa yang sama sekali tidak didasari oleh motif itu. Dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, Abraham Maslow membaginya ke dalam beberapa tingkatan. Kebutuhan yang paling mendasar adalah makan dan minum. Sementara itu, yang paling puncak adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Namun demikian, pada umumnya demonstrasi massa justru lebih didasari oleh kebutuhan tingkat akhir itu. Masyarakat berdemonstrasi karena membutuhkan pengakuan dari pemerintah ataupun pihak-pihak lain agar hak-hak dan eksistensi mereka diakui. Karena mereka dibiarkan, hak-haknya diingkari, bahkan dinistakan, kemudian mereka berusaha untuk menunjukkan jati dirinya dengan cara berdemonstrasi. Banyak fakta dapat membuktikannya. Demonstrasi massa pada awal-awal reformasi di negeri ini pada tahun 1997 sampai 1998 bukan dilakukan oleh rakyat miskin ataupun orang-orang lapar. Justru hal itu dilakukan oleh warga dari kalangan menengah ke atas, namun dalam hal ini adalah mahasiswa dan golongan intelektual. Belum lagi kalau merujuk pada kasus-kasus yang terjadi di luar negeri. Dalam beragam skala besar atau kecil, demonstrasi bukan hal aneh lagi bagi negara-negara Eropa. Demonstrasi yang mereka lakukan sudah barang tentu tidak didorong oleh kondisi perut yang lapar karena mereka pada umumnya dalam kondisi yang sangat makmur. Perbandingan yang cukup kontras dengan melihat peristiwa terbaru di Korea Utara, kondisi sosial ekonomi warga negaranya sangat jauh terbelakang. Kemiskinan menjadi pemandangan umum hampir melanda di seluruh pelosok negeri. Akan tetapi ketika Kim Jong-il, pimpinannya itu meninggal, tak ada upaya penggulingan kekuasaan ataupun demonstrasi untuk menuntut perubahan politik di negerinya. Padahal peluang untuk itu lebih terbuka. Justru yang terjadi kemudian hampir seluruh warganya menunduk khidmat mengantar jenazah pimpinannya ke liang lahat.
Juga, apalagi kembali melihat kondisi warga di negeri ini, kemiskinan sangat akrab di pinggiran kota dan di sudut-sudut desa di berbagai pelosok. Akan tetapi, mereka jarang melakukan demonstrasi, hanya 1-2 peristiwa. Justru yang jauh lebih getol melakukan hal itu adalah warga yang tinggal di pusat-pusat kota yang secara umum mereka lebih makmur. Dengan fakta-fakta semacam itu, nyatalah bahwa kemiskinan bukanlah penyebab utama untuk terjadinya gelombang demonstrasi, akan tetapi fenomena tersebut lebih disebabkan oleh kemampuan berpikir kritis dari warga masyarakat. Mereka tahu akan hak-haknya, mengerti pula bahwa di sekitarnya telah terjadi pelanggaran dan kesewenang-wenangan. Mereka kemudian melakukan protes dan menyampaikan sejumlah tuntutan. Apabila faktor-faktor itu tidak ada di dalam diri mereka, apapun yang terjadi di sekitarnya, mereka akan seperti kebau, dicolok hidung, manggut-manggut, dan berkata ya pada apapun tindakan dari pimpinannya meskipun menyimpang dan menzolimi mereka sendiri. Nah, dari teks yang tadi sudah Ibu bacakan tentang demonstrasi massa, kita menjawab pertanyaan yang tadi sudah Ibu paparkan di slide sebelumnya. Untuk soal yang pertama, pokok-pokok isi teks yaitu jawabannya adalah demonstrasi kerap terjadi di hampir setiap waktu dan terjadi di berbagai tempat. Bahkan demonstrasi sudah menjadi fenomena yang lumrah di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian urutan kejadian yang menyatakan hubungan kausalitas, jawabannya adalah demonstrasi massa tidak selalu disebabkan oleh urusan perut, bahkan banyak peristiwa yang sama sekali tidak didasari oleh motif itu. Dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, Abraham Maslow membaginya ke dalam beberapa tingkatan. Kebutuhan yang paling mendasar adalah makan dan minum, sementara itu yang paling puncak adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Kemudian, soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Sebuah teks itu dikatakan termasuk jenis teks eksplanasi jika isi teks tersebut berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya itu terjadi. Untuk soal nomor 3, jawabannya, ciri umum teks eksplanasi ialah strukturnya terdiri atas pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi atau pernyataan tentang topik, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual, dan kefaktualannya bersifat ilmiah. Selanjutnya, soal nomor 4, jawabannya adalah unsur pembentuk teks eksplanasi ialah pendahuluan dan perincian. Pendahuluan berisi pengenalan topik yang akan dijelaskan, misalnya penjelasan tentang keberadaan dari pengertian objek tersebut. Sedangkan perinciannya berupa penjelasan tentang urutan peristiwa baik penyebab maupun akibatnya. Untuk soal nomor 5, jawabannya adalah hubungan kausalitas itu adalah hubungan sebab akibat, misalnya dengan penggunaan kata menyebabkan, disebabkan, sehingga, jika, dan lain sebagainya. Kemudian untuk soal ke-6, jawabannya adalah fungsi fakta dalam teks eksplanasi ialah menyampaikan kebenaran dari informasi yang terdapat dalam tulisan. Informasi-informasi yang disajikan kepada pembaca sesuai dengan kenyataan atau peristiwa yang terjadi, bukan rekayasa atau tiruan. Selanjutnya, soal nomor 7, jawabannya 5 konjungsi yang dominan ialah yang, dan, sementara itu, dengan. Selanjutnya, soal nomor 8, jawabannya adalah 5 makna istilah, diantaranya fenomena, motif, konteks, berpikir kritis, dan eksistensi. Dan yang terakhir, tentukan struktur teks eksplanasinya. Struktur teks eksplanasinya ialah identifikasi fenomena, proses kejadian, ulasan, dan simpulan. Terima kasih telah mengikuti penjelasan dari Ibu. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, masih dengan materi Bahasa Indonesia untuk kelas 11 tingkat SMA, SMK, dan sederajat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.